dijelaskan untuk jumlah angka cerai berapa Pak? Kita di sini bukan masalah cerai aja ya. Kalau di pengadilan itu ada beberapa jenis perkara yang kita terima. Di samping perceraian ada juga isbat nikah, ada dispensasi nikah. Kalau isbat nikah itu adalah pengesahan nikah, masyarakat yang sudah nikah selama ini tidak punya buku nikah atau nikahnya secara siri dulu ya. Mengajukan ke pengadilan agama untuk ditetapkan pernikahan mereka itu diresmikan, itu namanya isbat nikah. Kemudian ada lagi dispensasi nikah. Sekarang kan banyak sekali masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena sekarang kan undang-undang sudah berubah. Jadi 19 tahun sekarang masa untuk perempuan semuanya, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan 19 tahun untuk pernikahan ya. Boleh cukup umur untuk menikah. Kalau dulu kan 16 tahun sudah boleh nikah dengan izin orang tua saja kalau perempuan. Kalau sekarang semuanya laki-laki dan perempuan sudah 19 tahun. Makanya banyak yang ini dispensasi nikah. Mungkin sudah ada yang sudah dulu waktu sebelum undang-undang sudah merencanakan ingin menikah, tapi karena terjadi perubahan undang-undang lagi, makanya mereka minta dispensasi ke pengadilan karena belum cukup umur 19 tahun kan. Ada yang umur 16 sekian, 17 sekian atau ada 18 sekian kan. Jadi banyak sekali yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama sekarang ini. Jumlahnya bisa disebutkan Pak? Itu tergantung ini untuk isbat dari tahun 2000 kan mulai Maret aja lah ya. Mulai Maret. Maret itu ada 34 yang isbat itu Pak. Iya. Anak isbat dengan dispensasi nikah nih banyak. Dispensasi nikah ini. Dispensasi nikah. Kemudian April 22, ada bulan Mei ada 17, bulan Juni melonjak lagi 72. Itu yang dispensasi nikah ya. Kemudian untuk cerai gugat, itu cerai gugat, cerai talak ya, perceraian itu bulan Maret 241, April 169, Mei 79 dan Juni 316. Jadi perkara masuk pada bulan Juni melonjak sekali menjadi 378. Berarti setelah 388 setelah pandemi pandemi ini. Karena sudah ada kelonggaran, masyarakat membludak lagi ke sini nih. Berarti gugat cerai itu dari perempuan ya Pak? Gugat cerai dari perempuan. Kalau cerai talak dari laki-laki yang mengajukan. Berarti dominasi gugat cerai daripada gugat cerai yang mendominasi perkara di pengadilan agama ini. Mereka rata-rata ibu rumah tangga atau memang pegawai atau apa Pak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, karena ditinggal suaminya. Karena ditinggal suaminya, kemudian ada pertengkaran juga. Mungkin pertengkaran ini karena masalah nafkah juga yang tidak mencukupi. Latar belakang ekonomi juga. Pokoknya latar belakangnya pada umumnya adalah masalah ekonomi. Masalah nafkah yang tidak mencukupi ya. Betul. Kemudian Pak, untuk jumlah ASN ada nggak Pak? ASN? Iya. ASN ada, cuman presentasinya sedikit sekali. Paling-paling selama saya di sini hanya saya baru jumpa satu. Mungkin yang lain ada juga ya. Paling-paling sekitar 5% lah paling banyak kalau ASN itu. Kemudian Pak, sebelum sidang cerai ataupun gugat suka dikasih arahan juga. Oh iya. Gimana kita itu? Sebelum kita melanjutkan persidangan, kalau sidang pertama itu terutama yang hadir dua-dua ya. Yang hadir dua-dua itu wajib kita mediasi dulu. Wajib itu tuh. Kalau mereka tidak mau mediasi itu kita akan ini. Kalau hadir dua-dua tidak mau mediasi itu kita itu perkaranya. Setelah kita perintahkan mediasi, mereka tidak juga mau melaksanakan mediasi, sidang akan datang kita perintah lagi mediasi ya. Karena itu wajib ya. Wajib mediasinya.
Tapi kalau yang tidak hadir, tergugat atau termohonnya tidak hadir, ya itu tidak mungkin kita mediasi. Kita memediasi dengan siapa kan? Iya. Untuk kita akan memproses aja kenapa yang penggugat ataupun pemohon mengajukan perceraian. Itu aja yang kita proses. Kalau memang sudah sepantasnya mereka harus bercerai, makanya kita harus mengabulkan gugatan ataupun permohonan mereka. Berarti langkah sebelumnya tetap mediasi juga ya Pak? Ya, yang hadir. Kalau yang tidak hadir, itu tetap kita nasihati. Bukan kita damaikan, istilahnya kalau yang hanya penggugat ataupun pemohon saja yang hadir, kita hanya wajib menasihati. Iya. Karena tidak ada lawan kan? Lawannya tidak hadir. Dinasihati aja supaya ini kalau bisa dipending dulu ataupun dicari dulu suaminya, didamaikan secara kekeluargaan. Itu tetap wajib itu kita laksanakan. Pak, untuk proses hingga dapat akte cerai itu berapa lama itu Pak dari pengajuan Pak? Kita kan ini kan mulai dari masuk perkara. Paling-paling kalau setelah masuk perkara itu satu minggu atau paling-paling lama 10 hari. Kalau yang ada di lingkungan Kabupaten Kuningan ya, 10 hari sudah kita sidangkan. Paling-paling kita menunda 1 minggu. Pokoknya dalam 1 bulan itu perkaranya sudah selesai. Kecuali yang kita minta bantuan ke luar wilayah Jawa Barat. Kalau dalam wilayah Jawa Barat kita hanya paling lama kita menunda 2 minggu paling lama. Bisa-bisa sekarang 1 minggu, apalagi dalam Korwil wilayah 3 kita sini, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumber dan Indramayu. Pak, selama ini sidang virtual nggak Pak? Sedang melakukan sidang online atau gimana, daring gitu Pak? Online belum ada, cuman kita memeriksa. Ada kemarin itu saya khusus itu ada pemohonnya di Malaysia, karena dia waktu pandemi ini anaknya mau melaksanakan dispensasi nikah, dia tidak datang sini, maka dikuasakan kepada bapaknya, kakeknya mestinya, kakek daripada anaknya itu untuk mengurus perceraian di sini. Untuk kepastiannya kita melaksanakan telekonferensi dengan bapaknya di situ, betul enggak? Ya. Sudah kita laksanakan itu. Berarti pemohon dari Malaysia Pak, warga Indonesia? Oh, warga Indonesia, ibunya orang Indonesia, ya. Bapaknya orang Malaysia. Karena dia tidak bisa datang ke sini, karena sampai sekarang kan belum boleh kan? Betul. Masih belum bisa hadir ke sini. Jadi si ibu ini gugat cerai juga Pak? Bukan, untuk dispensasi nikah. Oh, anaknya itu? Anaknya. Jadi bapak itu mewakilkan kepada kakeknya, bapak daripada ibunya itu untuk kuasa untuk mengajukan dispensasi nikah untuk cucunya ataupun anaknya yang di Malaysia itu sini kan, supaya bisa dilanjutkan. Karena dia sudah juga mendesak ingin menikah. Makanya kita untuk kepastian betul tidak ada bapaknya atau orang tuanya di Malaysia, makanya kita konferensi. Berarti jelas itu makan Pak? Ya. Secara tatap muka juga? Ya, tatap muka ya, tatap secara muka. Online itu? Ya. Terus Pak, mengenai pelayanan selama pandemi ini gimana sih Pak? Selama pandemi ini kita tetap melayani. Pada awalnya pada bulan Maret kemarin itu, Maret April kita mulai jam 9 sampai jam 12. 9 sampai jam 12 dan tetap protokol COVID-19 ini tetap kita laksanakan. Cuci tangan sebelum masuk ruang persidangan ataupun masuk ruang sidang atau ruang tunggu tetap harus cuci tangan, dan jarak juga harus dijaga sesuai dengan arahan itu ya, sesuai dengan protokol COVID-19 ini. Aturan itu tetap kita laksanakan. Berarti tidak ada salam-salaman juga ya Pak? Tidak ada salam-salaman, tidak ada. Tidak kita benarkan. Walaupun ada yang ingin salam, tapi kita tetap mengantisipasi yang demikian itu. Kita tidak tahu siapa yang bawa penyakit atau siapa yang. Memang perasaan aja kadang-kadang sehat. Ya, tapi walaupun ada satu kuman aja kan, bisa merebak kemana-mana. Kita laksanakan. Dengan Bapak siapa Pak? Saya nama Pak Zulkifli, Aji Zulkifli. Zulkifli. Iya. Di sini bagian apa Pak? Hakim. Hakim. Ya. Ya, makasih Pak. Ya.